Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah KTP yang diampu oleh Bapak Dr. Eng Adiwibowo, SSI MKom, tentang penerapan MPI dengan kasus menyeleksi bilangan ganjil dari elemen-elemen integer dalam sebuah array. Kami beranggotakan yang pertama ada Erlan Irhab Galib dengan NIM yang tertera, lalu ada saya sendiri, Kamal Arif dengan NIM yang tertera, lalu ada Mulia Irwansyah dengan NIM yang tertera, dan ada Fernanda Gali Saputra dengan NIM yang tertera. Untuk slide ini akan dijelaskan oleh Fernanda Gali. Masalah di sini adalah, menyelesaikan bilangan ganjil dari elemen-elemen integer dalam array. Nah, masalah yang ingin diselesaikan ini melibatkan proses penyeleksian bilangan ganjil dalam sebuah array yang berisi elemen-elemen bilangan integer. Jika ingin diselesaikan menggunakan Message Passing Interface atau MPI, operasi yang diterapkan pada kasus ini adalah scatter dan getter. Selanjutnya. Untuk concurrent text dan deskomposisi, tipe deskomposisi kode tersebut membagi tugas penyeleksian bilangan ganjil dalam array integer dalam beberapa tugas yang dapat dieksekusi secara bersamaan nantinya oleh beberapa proses MPI. Setiap proses MPI tersebut nanti akan menyeleksi bilangan ganjil dari array integer yang lebih kecil secara lokal. Nah, untuk concurrent text pada kasus ini adalah menyeleksi bilangan ganjil dalam array integer. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, di sini tahap pertama kita ke mapping, yang dimana terdapat array dengan indeks 1 sampai 8. Pada mapping ini kita petakan array tersebut menjadi beberapa bagian. Lalu di sini proses-proses MPI tersebut dilakukan pemetaan ke unit pemrosesan yang berbeda dalam lingkungan MPI. Proses dengan rank 0 berfungsi sebagai root yang mengendalikan pemecahan tugas, pengumpulan data, dan penggabungan hasil. Setelah dari mapping, kita lanjut ke distributing. Distributing ini melibatkan 3 proses. Setelah tadi dipecah array awal dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan didistribusikan ke proses-proses MPI yang berbeda menggunakan operasi MPI_scatter. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Erlan. Oke, baik. Di sini ada managing. Jadi, setiap proses lokal ini menyeleksi bagian bilangan yang diterima secara independen. Jadi, nantinya ada di sini ada 4 proses, proses 0 sampai proses 3. Jadi, setiap proses ini, masing-masing akan menyeleksi bilangan ganjil tersebut. Seperti itu. Oke, boleh di-next. Nah, selanjutnya ini adalah tahap synchronizing. Setelah proses-proses lokal selesai menyeleksi bagian masing-masing, lalu nanti hasilnya itu akan dikumpulkan kembali ke proses dengan rank 0 menggunakan operasi MPI getter. Nantinya pada proses dengan rank 0 ini, hasil penyeleksian bilangan ganjil lokal dari setiap proses digabungkan. Dapat dilihat di sini, ketika awalnya itu dimulai dengan 4 proses, maka nanti akan mengerucut menjadi 2 proses, lalu akan menjadi satu proses, yaitu proses 0. Nah, di proses 0 ini, pada rank 0 ini nanti hasilnya itu akan digabungkan kembali, sebelumnya yang tadinya dipecah, seperti itu. Oke, mungkin, sini saya langsung share screen untuk, programnya. Oke, baik, apakah sudah masuk? Udah lah. Oke, jadi, pertama, di sini kita masuk ke Visual Studio. Jadi, kita bisa create a new project. Selanjutnya kita mencari, console app menggunakan C++. Nah, jika sudah ditemukan, lalu kita klik 2 kali, lalu kita isi project name-nya, misal, tugas MPI, lalu kita create.
Oke, baik, kita di sini menunggu pembuatan project-nya. Oke, di sini project-nya udah tersedia. Selanjutnya kita bisa melakukan copy paste dari program yang sudah kita siapkan sebelumnya ke file ini. Oke, di sini include MP-nya masih file header MP-nya masih belum tersedia. Maka dari itu kita properties untuk project-nya dulu. Kita masuk ke di sini kita masuk ke C atau C++ ini kita tambahkan additional include directories ini. Kita edit, kita tambahkan, kita mengambil directory di sini dari local C. Kita masuk ke program files x86, lalu kita di sini cari Microsoft SDKS, kita masuk ke MPI, lalu ke include. Di sini kita ambil include ini, oke, select folder, selanjutnya oke, lalu apply. Selanjutnya setelah itu kita masuk ke linker. Ini kita pilih yang general dulu. Kita additional library directories-nya kita tambahkan, kita edit. Kita ambil foldernya dari local C lagi. Masuk ke seperti folder yang tadi, program file x86, lanjut ke Microsoft SDKS, kita ke MPI, lalu pilih yang folder lib, pilih x64, lalu oke, apply, lalu yang terakhir kita masuk ke input, lalu kita ganti additional dependencies-nya ini, kita edit, kita ganti jadi msmpi.lib. Kita oke, kita apply. Oke. Nah, setelah selesai tadi, lalu kita coba build dulu project-nya ke solution. Oke, project sudah terbuild. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program ini. Jadi proses dekomposisi dalam program ini menggunakan pendekatan yang disebut scatter dan getter. Scatter di sini merupakan salah satu operasi kolektif dalam MPI yang memungkinkan pengiriman bagian-bagian dari sebuah array yang lebih besar dari suatu proses root ke proses-proses lainnya dalam komunikator MPI. Jadi di sini juga dalam program ini proses dengan rank 0 tersebut nantinya akan memecah array menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yaitu local R di sini. Dengan menggunakan fungsi MPI scatter, setiap proses kemudian memproses bagian dari array yang mereka terima dan mengumpulkan hasilnya kembali ke proses root dengan menggunakan fungsi MPI getter. Oke, masuk ke programnya. Di sini kita ada include 3 file header ini, yang dimana StudioHo ini untuk mengimpor berkas header yang nantinya ini untuk menggunakan fungsi-fungsi standar seperti input, output, printf, dan scanf. Selanjutnya untuk stdlib ini untuk nanti di sini tuh berisi definisi tipe-tipe data, fungsi standar juga termasuk alokasi memori dinamis. Seperti itu. Dan yang terakhir di sini untuk file header dari MPI-nya yang dimana nantinya itu diperlukan ketika untuk mengembangkan program paralel dengan MPI. Gitu. Oke, di sini ada fungsi untuk mencari bilangan ganjil dalam array-nya, yang dimana di sini ada kita mendefinisikan fungsi odds di sini menggunakan variabel fungsi integer yang bersifat dinamis karena menggunakan pointer dengan 2 masukan yaitu local R dan local size. Yang dimana nantinya parameter local R ini menerima array lokal dan local size ini untuk ukuran lokalnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini di sini yang dimana nantinya pada bagian ini sebuah array dinamis ini, lokal S ini dialokasikan untuk menyimpan bilangan ganjil dari array lokal. Selanjutnya pada variabel count ini untuk counter, yang dimana nantinya digunakan untuk melacak jumlah bilangan ganjil yang ditemukan.
Selanjutnya kita masuk ke looping. Di sini ada looping menggunakan for yang kita inisiasikan bahwa i-nya ini dimulai dari indeks ke 0 sampai local size, di mana menggunakan increment i++. Saat di looping ini nantinya akan dicek bahwa si indeks tersebut atau angka dalam array dalam indeks tersebut itu akan dicek apakah itu bilangan ganjil atau tidak menggunakan conditional if ini. Jika hasil tersebut bilangan ganjil di modulo 2 itu tidak sama dengan 0, berarti bilangan tersebut ganjil, maka nantinya akan masuk ke dalam variabel localhost yang tadi telah didefinisikan di atas ini. Dengan indeksnya ini mengambil dari counter yang tadi kita definisikan di sini di awal sini. Lanjutnya kita akan mengembalikan nilainya mengembalikan nilai localhost ini dalam bentuk array. Gitu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kamal. Baik. Jadi kita langsung masuk ke fungsi utamanya, yaitu integer main dengan parameter argc dan argv yang berfungsi untuk mengirim argumen-argumen dari baris perintah ke dalam program MPI. Lalu di bawahnya terdapat dua variabel yang bertipe double, yaitu start time dan end time, yang digunakan untuk menyimpan waktu mulai dan waktu berakhir dari komputasi. Lalu ada variabel rank dan size yang bertipe integer, yang dengan variabel rank sendiri berfungsi untuk menyimpan nomor identifikasi proses dalam komunikator MPI yang sedang berjalan. Lalu untuk variabel size sendiri berguna untuk menyimpan jumlah total proses dalam komunikator MPI. Lalu pada MPI comRank pada MPI comRank dan parameter rank dan MPI comRank dengan parameter size digunakan untuk mengambil rank dan ukuran dalam komunikator MPI yang sedang berjalan. MPI comworld sendiri itu adalah komunikator yang menggambarkan semua proses yang sedang berjalan dalam program MPI. Lalu ada input array-nya, yaitu integer array yang berisikan elemen 1, 4, 5, 8, 10, 7, 3, dan 6. Array ini sendiri digunakan dalam komputasi yang akan dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dikirimkan ke setiap proses untuk diproses secara paralel. Lalu ada global size. Global size sendiri itu digunakan untuk perhitungan ukuran total array dalam elemen. Lalu ada local size yang digunakan untuk perhitungan ukuran setiap bagian array yang akan diproses oleh setiap prosesor. Array-nya akan dibagi menjadi sejumlah bagian kecil di mana setiap bagian akan diproses oleh satu proses. Lalu ada local array. Variabel ini berfungsi untuk alokasi memori dinamis untuk menyimpan bagian array yang akan diproses oleh setiap prosesor. Lalu setiap proses akan memiliki salinan lokal dari bagian array ini untuk diproses secara independen. Untuk kode selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mulya. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk kode selanjutnya. Pertama ini kita ada variabel start time yang digunakan untuk menyimpan waktu awal eksekusi suatu bagian dari program. Lalu di sini terdapat fungsi yang bernama MPI_waittime ini untuk mengatur waktu. Oke, lanjut di sini ada fungsi MPI_scatter dengan parameternya. MPI_scatter ini digunakan untuk mengirim bagian-bagian dari array ARR ke semua proses yang berpartisipasi. Dalam hal ini ARR akan dibagi menjadi bagian-bagian lebih kecil dengan ukuran local size, dan masing-masing bagian dikirim ke proses yang sesuai. Untuk parameter sendiri ini ARR ini array sumber yang akan dibagi, lalu local size ini ukuran setiap bagian yang akan dikirim, lalu ada MP_int tipe data yang akan dikirim. Tipe data ini berbentuk integer,
lalu ada local ARR, array lokal yang akan menerima bagian dari ARR, lalu ada local size, ukuran bagian yang akan diterima oleh setiap proses, lalu MPI.integer lagi, di sini tipe data yang akan diterima. Nah, 0 ini rank proses pengirim. Lalu ada MPI_com_word, ini koneksi komunikasi yang digunakan. Lalu di sini ada sebuah variabel yang bernama localOdds yang memungkinkan untuk menampung sebuah angka-angka ganjil dari bagian data lokal. Lalu terdapat fungsi yang bernama odds. Fungsi ini digunakan untuk menghitung angka-angka ganjil dari array lokal. Fungsi ini juga mungkin mengambil array local R dan local size, kemudian mengambil array yang berisi angka-angka ganjil. Dan terdapat dua parameternya di sini, yaitu local R dan local size. Local R ini digunakan untuk menyimpan bagian data yang telah diterima. Diterima melalui MP scatter tadi, lalu local size ini ukuran dari bagian data yang diterima oleh setiap proses. Oke, di sini lanjut. Terdapat sebuah variabel getterOdds yang digunakan untuk mengalokasikan memori dinamis untuk menyimpan hasil yang akan dikumpulkan dari berbagai proses. Untuk global size-nya ini adalah ukuran total data yang akan dikumpulkan dan akan digunakan. Fungsinya itu untuk menghitung beberapa banyak elemen yang harus dialokasikan dalam getterOdds dari variabel getterOdds tadi. Lalu di sini ada fungsi MPI_getter dengan beberapa parameternya. Fungsi ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai proses dan menggabungkan ke dalam proses dengan rank 0. Biasanya proses utama atau root. Nah, berikut parameter-parameternya. Yang pertama ini ada localOdds. Ini pointer ke data yang akan dikumpulkan dari setiap proses. Lalu ada local size, di sini jumlah elemen yang akan dikumpulkan dari setiap proses. Lalu ada MPI_int, tipe data elemen yang akan dikumpulkan. GetterOdds, parameter ke tempat hasil yang dikumpulkan akan disimpan di proses utama, yaitu rank 0. Lalu ada local size, jumlah elemen yang akan dikumpulkan dari setiap proses. Dan ada MPI.int, di sini tipe data elemen yang dikumpulkan. Lalu 0 ini rank proses utama yang akan menerima data yang dikumpulkan. Biasanya 0 ini merupakan proses utama. Lalu ada yang terakhir nih MPI_com_word. Ini kumpulan komunikator MPI yang digunakan untuk mengidentifikasi semua proses yang terlibat di dalam operasi getter. Oke. Setelah itu yang terakhir ini ada variabel dengan nama endtime yang digunakan untuk menyimpan waktu akhir eksekusi. Lalu terdapat fungsi yaitu MPI_waittime digunakan untuk mengukur waktu. Oke, untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fernanda Gali. Di sini saya akan menjelaskan untuk codingan if rank sama dengan 0 adalah untuk mengecek kondisinya ini apakah nilai yang kita miliki itu Postgres-nya sedang berjalan atau tidak. Nah, untuk dengan rank O hanya untuk mengkoordinasi tugas-tugas dalam yang kita buat dalam program MPI. Nah, selanjutnya untuk codingan variabel print hasil akhir itu fungsinya hanya untuk mencetak apakah pesan awal untuk hasil yang akan kita cetak nanti. Nah, selanjutnya untuk dari looping for integer sama dengan index 0 dan global shell itu hanya untuk digunakan mencetak hasil yang telah dikumpulkan semua proses dari global size dalam jumlah total elemen yang telah kita panggil tadi, kumpulkan dalam sebuah proses. Nah, dalam loop ini hasil diperoleh akan diproses, di-sharing, dan jika hasilnya tidak sama dengan 8, 4, 2, 1, 5, 0, 4, 5, 1, maka tersebut akan dicetak. Program ini menandai hasilnya apakah valid atau tidak. Nah, dalam codingan variable print n itu hanya untuk mencetak apakah karakter new line setelah hasil yang kita cetak. Nah, untuk print
variabel waktu eksekusi dan end time start time itu hanya berguna untuk mencetak apakah eksekusinya berhasil dalam detik. Nah, selanjutnya adalah untuk end time dan start time adalah hanya variabel untuk mengukur apakah waktu eksekusinya berjalan di program itu atau tidak. Nah, untuk variabel free local ARR dan free local ODDS dan free getter outs hanya untuk berfungsi untuk mengoperasikan pembebasan memori yang telah kita gunakan dalam array tadi untuk menghapus alokasi memori yang digunakan selama eksekusi program. Nah, Baik, selanjutnya mungkin kita langsung coba untuk run programnya atau compile programnya. Mungkin kita build ulang lagi, tahu ada seperti ada perubahan, kita bisa build solution ulang. Oke, di sini build-nya sukses karena tidak perubahan, maka di sini build-nya memang sukses, tapi di sini ada satu up to date. Oke, mungkin untuk menjalankan programnya atau merunning programnya, mungkin kita bisa klik kanan di tugas API ini, lalu kita open folder in File Explorer. Selanjutnya kita buka X64, lalu kita buka debug. Di sini kita bisa ketikkan cmd untuk merun programnya. Selanjutnya di sini kita bisa menuliskan mpi execute, mpi exec, and jumlah prosesornya. Yang pertama kita coba 4 prosesor, menggunakan 4 prosesor. Lalu kita di sini menggunakan nama file tadi, tugas, nama project tadi. Oke, jadi di sini tercetak hasil akhirnya dari seleksi bilangan ganjil yang sesuai array tadi, yang terambil hanya 4 bilangan karena hanya 4 bilangan ganjilnya, yaitu 1573 dengan waktu eksekusi 0,001453 detik. Mungkin sekian pemaparan mengenai programnya. Saya kembalikan lagi kepada Kamal sebagai moderator. Baik, terima kasih sebelumnya, Erlen. Mungkin cukup sekian presentasi tugas dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.